Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas praktek anggaran kami. Di sini dengan anggota kelompok, Indriati dengan nomor absen 02, Abel Oknamal Darwis dengan nomor absen 09, dan Mayandesti Kurnia dengan nomor absen 14. Baiklah, di sini kami mengambil objek untuk tugas anggaran yaitu Toko Nasional Footwear. Beralamat di Jalan Tamrin nomor 54, Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Jenis usahanya yaitu memproduksi sepatu serta sendal. Nama pemiliknya yaitu Yulindo Anwar, serta jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Baik, selanjutnya itu struktur organisasi yang ada pimpinan, ada bagian produksi, dan bagian jasa. Nah, bagian produksi ini adalah Departemen Pemotongan dan Perakitan satu orang dan Departemen Finishing satu orang. Sedangkan bagian jasa itu dilakukan sendiri oleh pimpinan atau pemilik. Selanjutnya itu bidang usaha dan produk yang dihasilkan. Nah, bidang usahanya itu manufaktur, produk yang dihasilkan yaitu sepatu dan sendal. Harga sepatu itu 450.000, sedangkan harga sendal itu 200.000. Selanjutnya itu data penjualan 6 bulan terakhir. Pada bulan Januari untuk ada 60, totalnya ada 60 untuk sepatu dan sendal, Februari 67, Maret 71, April 84, Mei 86, dan Juni 100. Selanjutnya itu persediaan produk jadi. Nah, persediaan awal sepatu yaitu 30 dan persediaan akhirnya itu 45. Sedangkan pada produk sendal persediaan awalnya 54 dan persediaan akhirnya itu 64. Selanjutnya itu bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan baku ini ada kebutuhan bahan bakunya itu untuk sepatu yaitu 0,3 dan satu pasang sol. Sedangkan untuk sandal yaitu 0,05 dan satu pasang sol. Selanjutnya itu persediaan bahan baku awal dan bahan baku akhir. Untuk kulit tipe A atau SP ada persediaan awalnya 3 dan persediaan akhirnya 4 dengan harga beli 100.000. Dan kulit tipe B atau SN ada 8 persediaan awal dan persediaan akhirnya itu 12, 400.000. Sol persediaan awalnya itu 85 dan persediaan akhirnya itu 110 dengan harga beli 40.000. Nah, ada bahan baku dan ada bahan penolongnya itu lem, satu botol itu 130, tali satu pasang itu 10.000, gesper satu pasang itu 3.000, serta satu gulung benang itu 20.000. Persediaan akhirnya ada di layar. Lanjut kita membahas tenaga kerja. Di sini ada dua departemen. Yang pertama Departemen Pemotongan dan Perakitan dengan sepatu 3 unit, sandal 2 unit. Sedangkan Departemen Finishing ada sepatu 2 dan sandal 1. Lanjut kita membahas biaya pemeliharaan aset tetap. Di bagian Departemen Pemotongan dan Perakitan, persentase biaya pemeliharaan barang 70 dengan luas lantai 17, jumlah KWH-nya 70, jumlah pemakaian peralatan pabriknya 300 dengan jumlah karyawan 1. Di bagian Departemen Finishing, persentase biaya pemeliharaan barangnya 30 dengan luas lantai 6, jumlah KWH-nya 20, jumlah pemakaian peralatan pabriknya 180 dan jumlah karyawannya 1. Dan bagian Departemen ADM pabrik dengan luas lantai 7, frekuensi pemakaiannya 60, jumlah KWH-nya 30, dan tidak ada karyawannya. Lanjut kita ke bagian aset tetap dengan perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan oleh pembuatan produksi sepatu dan sandal. Di sini ada gunting dengan unit 1 dan harga perolehan yang bisa dilihat di layar. Digunakan juga pisau dengan 1 unit, palu 1 unit, alat jahit 1 unit, sikat sepatu 1 unit, kuas 1 unit, tang 1 unit, cetakan 20 pasang dengan 20 unit, kompor gas 1 unit, dan cetakan mereknya digunakan 3 unit. Masuk kita ke biaya overhead pabrik, yang dimana biaya listriknya dikeluarkan untuk proses produksi selama 1 bulan, yaitu
ribu per bulan. Biaya gasnya yang dikeluarkan untuk proses produksi selama 1 bulan yaitu 20.000 per bulan. Dan biaya amplasnya dikeluarkan untuk proses produksi selama 1 bulan yaitu 200.000 per bulan. Lanjut kita masuk ke forecast penjualan. Di sini kita menggunakan metode least square. Yang pertama itu produk sepatu. Pada bulan Januari penjualannya 30, Februari 36, Maret 40, April 46, Mei 44, Juni 50. Kemudian kita cari nilai A dan B-nya berapa. Maka didapatkan nilai A-nya 41 dan nilai B-nya 1,86. Jadi forecast penjualan selama 6 bulan berikutnya untuk bulan Juli itu 54, Agustus 58, September 61, Oktober 65, November 69, Desember 73. Selanjutnya itu untuk penjualan sendal, cara mencarinya juga sama seperti yang tadi. Jadi nilai A-nya ada 37, nilai B-nya 2, maka dapat forecast penjualan 6 bulan berikutnya untuk bulan Juli itu 51, Agustus 55, September 59, Oktober 63, November 67, dan Desember 71. Selanjutnya kita masuk ke ke anggaran penjualan. Di anggaran penjualan ini, angka yang dapat dari forecast penjualan tadi kita kali dengan harga. Jadi untuk bulan Juli itu tuh 54 unit dikali dengan harganya 450, maka didapatkan jumlah semuanya itu 24.300.000. Begitu pula dengan sendal, untuk bulan Juli unitnya 51, harganya 200.000, maka jumlahnya 10.200.000. Begitu juga cara mencari untuk bulan berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi. Di sini kita menggunakan stabilitas produksi, di mana untuk mencari stabilitas produksi itu penjualan tambah persediaan akhir dapat produk tersedia dikurang dengan persediaan awal, maka dapat total produksi. Untuk bulan Juli itu penjualannya 54, barang persediaan akhirnya 42, maka dapat jumlah barang tersedianya 96 dikurang dengan persediaan awal 30, maka dapat hasil produksinya itu 66. Begitupun dengan bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya itu anggaran produksi sendal. Sama juga seperti mencari sepatu tadi, penjualan tambah persediaan akhir dapat barang tersedia, dikurang dengan persediaan awal, maka dapat produksi. Selanjutnya kita masuk ke anggaran kebutuhan bahan baku untuk produk sepatu. Untuk mencarinya yaitu produksi yang telah kita dapatkan tadi dikali dengan SUR 0,3. Jadi pada bulan Juni itu tuh produksinya 66 dikali 0,3, maka dapat jumlah kebutuhannya tuh 20. Begitu juga untuk yang sol, produksinya ada 66, surnya itu 1, maka jumlah kebutuhannya ada 66. Begitu juga untuk 5 bulan berikutnya. Selanjutnya itu anggaran kebutuhan bahan baku untuk produk sandal. Kalau untuk produk sandal, itu memakai kulit sapi tipe SM dan juga sol. Untuk bulan Juli, produksinya itu ada 63 dikali dengan surnya 0,05, maka dapat jumlah kebutuhannya 3,13. Begitu juga untuk sol, itu produksinya 63, surnya 1, maka dapat jumlah kebutuhannya ada 63. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke anggaran pembelian bahan baku kulit sapi tipe SP. Cara mencarinya sama seperti anggaran produksi tadi, yaitu kebutuhan tambah persediaan akhir dapat barang tersedia dikurangi dengan persediaan awal, maka dapat pembelian. Nanti pembelian tuh dikali dengan harga, maka dapat jumlahnya. Seperti pada bulan Juli itu kebutuhannya 20, persediaan akhirnya 3, maka dapat jumlah tersedianya itu 23 dikurang dengan persediaan awalnya, maka dapat pembeliannya itu 20. Nanti dikali dengan harga 400.000, maka dapat hasilnya 7.960.952. Begitu juga dengan pembelian bahan baku sol. Selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku
selanjutnya itu anggaran biaya bahan baku di PSN. Cara mencarinya itu pemakaian bahan baku dikali dengan harga. Pemakaian bahan bakunya 3,13 dikali dengan harganya 100.000, maka dapat anggaran biayanya itu 313.333. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku kulit tipe SP, di mana pemakaian bahan cara mencarinya sama seperti tadi, pemakaian bahan baku dikali harga per lembar, maka dapat anggaran biaya. Selanjutnya itu eh, anggaran bahan baku sol untuk sepatu dan juga sol untuk sendal. Cara mencarinya sama seperti yang tadi. Kalau ini merupakan rekap anggaran biaya bahan baku. Kalau kulit tipe SN itu tuh jumlah biayanya 313.333. Untuk kulit sandal tipe SP 7.894.286.000, solnya 5.138.095. Maka didapat total biaya bahan bakunya setiap bulan yaitu 13.345.714. Selanjutnya kita masuk ke bahan penolong untuk lem untuk sepatu. Yaitu cara mencarinya sama seperti tadi, pemakaian bahan penolong kita kalikan dengan harga. Pemakaiannya 3,29 dikali dengan harganya 130.000, maka dapat anggaran biayanya 427.607. Begitu juga cara mencari bahan penolong untuk lem untuk sendal, bahan penolong tali untuk sepatu, dan juga bahan penolong gesper untuk sendal. Selanjutnya itu bahan penolong benang, sepatu, dan juga benang untuk sendal. Cara mencarinya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke anggaran pembelian bahan penolong lem untuk sepatu. Cara mencarinya sama seperti pembelian bahan baku tadi, itu kebutuhan tambah persediaan akhir, dapat barang tersedia, dikurang dengan persediaan awal, maka dapat pembelian, lalu dikali dengan harga, maka dapat jumlahnya. Begitu juga dengan bahan-bahan penolong lainnya. Baik, selanjutnya masuk ke anggaran jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk Departemen Pemotongan dan Perakitan, produksi sepatu yaitu 66 dikali 3, DLH-nya itu dapat 197. Nah, untuk produksi sendal 63 dikali 2 dapatnya itu 125. Untuk Departemen Finishing 66 dikali 2 didapat 132. Untuk produksi sendal itu 63 dikali 1 dapatnya 63. Begitu pula untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, rekap anggaran jam tenaga kerja langsung untuk pemotongan perakitannya itu di bulan Juli yaitu 323 dan di bagian finishing 194. Begitu pula untuk bulan Agustus sampai Desember. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan Perakitan di bulan Juli 323 dikali 14.286 didapat 4.609.864. Untuk Departemen Finishing 194 dikali 14.286 didapat 2.774.830. Begitu pula untuk bulan Agustus sampai Desember. Selanjutnya itu kita masuk ke anggaran biaya tenaga kerja langsung produk sepatu. Cara mencarinya itu total DLH dikali tarif DLH dapatnya itu biaya TKL. Untuk di bulan Juli 197 dikali 14.286 didapat 2.819.333. Untuk Departemen Finishing
yaitu 132 dikali 14.246 didapat 1.879.552. Begitu pula untuk bulan Agustus sampai Desember. Untuk produk sendal sama seperti produk sepatu tadi pencariannya. Nah, untuk anggaran BOP itu untuk per bulan biaya listrik itu 120 per bulannya. Untuk alokasinya itu 60.000 untuk sepatu dan 60.000 untuk sendal per bulannya. Dan untuk anggaran BOP gas 20 gasnya itu per bulannya itu 20.000 setiap bulannya. Untuk alokasinya itu 10.000 untuk sepatu dan 10.000 untuk sendal setiap bulannya. Nah, untuk anggaran BOP Amplas setiap bulannya itu 200 dengan alokasi 100.000 di sepatu dan 100.000 di sendal. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan depresiasi. Cara mencarinya itu harga perolehan dibagi umur ekonomis. Untuk bagian depresiasi bangunan, bagian pemotongan perakitan dapat 188.889. Untuk finishing itu 66.667 rupiah dan bagian ADM 77.778 rupiah. Untuk peralatan mesin seperti yang ada di layar, dan depresiasi peralatan dan depresiasi listrik ada di layar. Sama pencariannya dengan depresiasi bangunan. Untuk alokasi Departemen Jasa ke produksi, yaitu alokasi gedung diperoleh 50.855. Untuk finishing seperti itu juga mencarinya. Bagian mesin dan peralatan pabrik sama dengan bagian pemotong dan perakitan tadi pencariannya. Semuanya itu kita masukkan ke anggaran alokasi biaya Departemen Jasa ke produksi dengan total alokasi keseluruhannya itu 477.137 rupiah. Selanjutnya itu anggaran alokasi listrik. Cara mencarinya itu 70 untuk bagian pemotongan perakitan 70 per 120 dikali 120 dapatnya 70 akan kita masukkan ke tabelnya. Begitu juga di bagian finishing. Untuk mencari alokasi gas sama dengan alokasi listrik dan alokasi amplas sama dengan alokasi listrik tadi dan gas. Nah, semuanya itu akan kita masukkan ke anggaran atau rekapitulasi BOP. Dengan totalnya itu 4.106.928 rupiah. Nah, untuk anggaran pembebanan BOP-nya itu unit 157 dikali 2.536.723 diperoleh totalnya 422.787 dengan totalnya itu 2.536.723. Begitu juga dengan finishing dan pembebanan BOP sendal. Selanjutnya kita bahas anggaran harga pokok produksi. Di sini kita akan membahas anggaran harga pokok produksi sepatu. Yang pertama, masukin angka BBL di bulan Juli 10.525.714. Kemudian kita tambah dengan BTKL-nya 4.698.980, dapat totalnya 15.224.694. Kemudian total tersebut ditambahkan dengan pembebanan BOP-nya 671.525, ditambahkan lagi dengan biaya bahan penolongnya 1.151.250. Dapatlah HPP-nya 17.047.469 rupiah. Kemudian kita bagi HPP tersebut dengan produksi yang 66, kemudian dapatlah harga pokok HPP-nya per unit 259.139. Begitu pula dengan bulan-bulan berikutnya.
Untuk anggaran harga pokok produksi sandal, perhitungannya juga tetap sama. Lanjut kita masuk ke bagian anggaran persediaan barang jadi. Di sini persediaan awal sepatu dan sandal sudah diketahui dengan persediaan awal sepatu sepasangnya 30, HPP-nya 259.136 dengan jumlah 7.774.090 rupiah. Di bagian sandal sepasangnya dapat 54 dengan HPP 104.540 dan totalnya jadi 5.645.140. Setelah itu, untuk persediaan akhirnya, di bulan Juli, sepatu ada 5 pasang dengan HPP 259.136 dikali menjadi 1.295.682 rupiah. Begitu juga dengan sendal yang sepasangnya 9 dengan HPP 104.594 rupiah dikali menjadi 940.857 rupiah. Begitu pula dengan bulan-bulan berikutnya. Masuk kita ke anggaran laba rugi sepatu. Setelah pencarian sebelumnya, didapatlah penjualan di bulan Juli 24.300 rupiah. Kemudian kita masukkan persediaan barang jadi awalnya 1.295.682 rupiah. Lalu ditambah dengan HPP-nya 17.047.469 rupiah, dapatlah barang tersedianya 18.343.151. Kemudian dikurang dengan persediaan barang jadinya 1.295.682, dapatlah harga pokok penjualannya 17.047.469. Kemudian penjualan tersebut dikurang dengan harga pokok penjualannya, maka dapat laba kotornya 7.252.531 rupiah. Karena tidak ada pembebanan pengiriman dan lain-lain, maka laba bersihnya tetap 7.252.531 rupiah. Begitu juga dengan perhitungan anggaran laba rugi sandal. Selanjutnya kita akan membahas anggaran kas, yang di sini kas awal di tangan di bulan Juli 2 juta. Untuk penerimaan kas, penjualan tunainya 34.500.000. Pengeluaran kasnya untuk pembelian bahan baku 13.345.714. BTKL-nya 7.384.694 rupiah. BOP-nya di bulan Juli 340 rupiah. Dan biaya listrik ADM-nya 30 rupiah. Ditotalkan dapatlah total pengeluaran kasnya 21.070.408. Maka total kas di bulan Juli dapat 15.429.592 rupiah. Untuk total kas di bulan Juli dengan hasil 15 juta tersebut masuk ke kas awal di bulan Agustus. Begitu juga di bulan-bulan berikutnya. Lanjut, kita membahas anggaran neraca. Di sini aktiva lancarnya yaitu kas senilai Rp380.721.429. Kemudian aset tidak lancarnya bangunan senilai 60 juta dan ada perbaikan bangunan 20 juta. Maka diakumulasikan penyusutan bangunannya didapat 65 juta. Kemudian ada mesin senilai 11.500.000 dengan akumulasi penyusutan mesinnya menjadi 10.635.417 rupiah. Kemudian ada peralatan pabrik dengan senilai 2.965 rupiah dengan akumulasi penyusutan peralatan pabrik 2.798.958 rupiah. Jadi total aset tidak lancarnya 16.030.625 rupiah. Jadi total aset lancar dan total aset tidak lancarnya menjadi 396.752.054 rupiah. Di sini untuk liabilitasnya ekuitasnya yaitu modal dengan sebesar 396.752.054 rupiah. Maka total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya balance dengan senilai 396.752.054 rupiah. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan kata dan penyusunan kalimat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.